pentingnya kita itu menjaga diri kita untuk tetap mandiri, tetap merdeka dalam menentukan kehidupan kita, dan terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena di tangan kita lah, di diri kita lah nasib kita yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya gitu kan. Bahkan Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, menyatakan tidak akan aku rubah nasib sebuah kaum apabila ia tidak mau merubah dirinya sendiri gitu kan. Ibaratnya seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kabar kepada kita bahwa kita itu mampu, kita itu diberikan modal-modal berupa akal, berupa kemampuan, mungkin waktu, kesehatan dan lain sebagainya, ilmu gitu kan. Itu semua adalah modal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita dapat mengembangkan diri. Ibaratnya itu menuju pribadi-pribadi yang lebih baik, dan di antara kita tidak ada yang lebih baik atau yang lebih rendah. Semuanya memiliki potensi, semuanya memiliki bakat masing-masing. Bagaimana kita memaksimalkan itu semua adalah hal yang ada di genggaman kita. Apabila kita memaksimalkan potensi-potensi diri kita yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita, modal-modal berupa hidup, nafas, akal, kemampuan berpikir, ilmu pengetahuan gitu kan, yang ada, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi kita untuk kita melampaui siapapun yang ingin kita lampaui apabila kita bersungguh-sungguh, berdoa dengan baik, berusaha dengan tekun, gigih dan tidak mudah menyerah. Tentu Tuhan pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan apa yang kita harapkan. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin lancar, semakin produktif, dan tentunya berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, semakin meluas, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang betapa kita dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita yang menentukan kemana arah tujuan kehidupan kita. Kita yang menggenggam nasib kita sendiri. Ada beberapa orang dari kita, atau mungkin kita sendiri atau saat ini gitu kan, kita masih bergantung kepada orang lain, bersandar kepada orang lain, dan tentunya hal itu menjadikan kita sulit untuk bergerak maju, menjadikan kita tidak merdeka lagi dalam menentukan atau melangkah menuju hal-hal yang kita inginkan. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam menjalani kehidupan tentu kita ingin secepat mungkin menggapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita ingin secepat mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, atau tujuan-tujuan apa yang ingin kita raih dalam kehidupan ini. Itu adalah suatu hal yang manusiawi dan lumrah. Semua orang tentu akan berpikir sedemikian. Semua orang tentu akan memiliki harapan, angan-angan, cita-cita, dan ingin mencapai sesuatu yang mereka impikan, yang mereka dambakan, yang cepat ingin mereka raih gitu kan. Namun semuanya itu tentu memiliki step dan stepnya ya, proses by prosesnya gitu kan. Kita tidak dapat menggapai itu semua seperti membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses, dan tentu kita harus menikmati segala proses yang akan menuju hal-hal yang kita dambakan itu. Dalam menjalani kehidupan ini tentu kita adalah seorang yang memiliki
keleluasan untuk memilih. Kita memiliki suatu kebebasan yang menjadikan kita itu bisa memilih apa yang kita ingin tuju, apa yang ingin kita gapai. Namun hal demikian akan pupus. Ibaratnya kemerdekaan kita dalam memilih sesuatu, jalan hidup kita akan pupus dan akan berkurang apabila kita selalu berpangku tangan kepada orang lain, selalu mengharapkan sandaran dari orang lain, bersandar kepada orang lain, selalu berharap bantuan orang lain tanpa kita mempersiapkan diri atau menempatkan diri kita untuk dapat mandiri, untuk dapat ibaratnya itu berusaha sendiri menggapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Bila banyak sekali ya yang mungkin dapat kita lihat dalam kehidupan nyata kita gitu kan, betapa seringkali adanya yang biasa dibahas oleh para politisi, suatu sifat feodal gitu kan, feodalisme, atau ibaratnya berusaha mendekat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya di atas kita, atau mungkin bermanis-manis dengan orang-orang yang kita inginkan untuk kita itu mendekat kepadanya. Ibaratnya kita mengharapkan sesuatu agar orang itu bisa membantu kita, berdekat-dekat dengan orang tersebut, orang-orang yang kita anggap lebih dari kita, agar kita mengharapkan diri kita itu diberikan bantuan atau diberikan jalan yang lebih baik oleh orang itu gitu kan. Dan itu adalah suatu hal yang menurut saya pribadi adalah suatu hal yang membatasi kehidupan kita, yang menjadikan kehidupan kita itu tidak mampu merdeka, tidak mampu dengan bebas memilih jalan yang kita ingin jalani, yang ingin kita tuju. Karena apabila kita bergantung dengan orang lain, kita mengharapkan sesuatu hal dari orang lain, tentu kita akan terikat dengan orang itu. Tentu gerak-gerik kita ibaratnya itu, bila orang itu senang, kita ikut senang. Bila orang itu susah, kita ikut susah. Bahkan segala sesuatunya itu terkadang ditentukan oleh orang tersebut, orang-orang yang kita harapkan untuk kita sandari, untuk kita itu mengharapkan bantuan, mengharapkan suatu domplengan, atau mungkin suatu hal yang menjadikan diri kita itu mungkin kita anggap kalau kita itu dekat dengan dia, dekat dengan seseorang itu, kita bisa lebih sukses, kita bisa lebih ibaratnya itu jalan kita lebih cepat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Namun sejatinya tidak, teman-teman. Kita akan ibaratnya itu terjajah oleh hal-hal yang terkait dengan orang tersebut. Ibaratnya contoh, seandainya kita memiliki suatu jasa atau suatu hal yang pernah mereka bantu kepada kita, atau mungkin mereka pernah menolong kita atau memberikan jalan bagi kita untuk kita itu memiliki suatu pekerjaan atau suatu usaha gitu kan. Tentu pada akhirnya di hari kebelakang ketika orang itu butuh lagi atau mungkin merasa tidak nyaman dengan kita, tentu kita akan tidak nyaman pula menjalani kehidupan ini, karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita dapat adalah karena bantuan atau mungkin domplengan dari orang tersebut, teman-teman. Hal yang paling nyaman dalam kehidupan ini apabila kita bisa bebas memilih kehidupan kita. Kita bisa ibaratnya itu menjaga diri kita agar kita itu senantiasa tidak tergantung kepada orang lain. Apabila kita tergantung dengan orang lain, tentu jalan atau gerak-gerik kita akan terbatasi. Mungkin bisa jadi kita lebih cepat untuk menggapai step yang lebih tinggi, jauh atau lebih mudah atau lebih singkat dari orang lain apabila orang lain itu tidak mendapatkan koneksi atau mungkin dompleng atau mungkin bantuan dari orang yang kita tuju tadi gitu kan. Namun ketika kita sudah berada setara dengan orang itu, ketika kita ingin melampauinya gitu kan, tentu ada rasa tidak nyaman. Tentu bisa jadi orang yang tadinya mau menolong kita, membantu kita,
mendompleng kita, tidak senang apabila kita itu melampaui mereka, melampaui kesuksesan mereka, melampaui ibaratnya itu fase-fase dalam hidup mereka gitu kan. Contoh yang gampang, ibaratnya seandainya kita itu menjadi suatu karyawan di suatu perusahaan, kemudian kita mendekat kepada supervisor kita, kepada manajer kita gitu kan. Kita akrab sekali sehingga kita itu direkomendasikan untuk naik jabatan gitu kan. Akhirnya oleh manajer kita yang telah kita dekati itu, kita dinaikkan menjadi supervisor gitu kan. Kemudian ketika kita sudah menjadi supervisor dari suatu perusahaan yang kita itu membawai karyawan-karyawan yang lebih rendah dari kita, ketika kita ingin menaikkan derajat kita atau menaikkan posisi kita kepada level manajerial atau bahkan lebih tinggi, direktur atau mungkin yang lainnya, divisi-divisi yang lebih tinggi gitu kan, tentu adalah suatu hal yang sangat tidak nyaman sekali, karena jabatan kita sebelumnya kita bisa naik kepada tingkatan supervisor gitu kan, adalah bentuk rekomendasi atau jasa dari manajer kita sebelumnya gitu kan, yang menjadikan kita apabila kita melampaui tentu kita akan tidak nyaman. Namun beda seketika kita itu berusaha sendiri, ketika kita itu ibaratnya itu meningkatkan kepribadian kita, meningkatkan kualitas kita, pengetahuan kita, mungkin disiplin kita, mungkin kemampuan kita, secara otomatis walaupun kita tidak dekat gitu kan, walaupun kita tidak ibaratnya itu mencari kasarannya itu mencari muka atau mendekatkan diri kepada orang-orang di atas kita, orang-orang yang di atas kita akan menghargai kita karena kita memiliki kualitas, karena kita memiliki suatu hal yang lebih dari karyawan-karyawan lain gitu kan. Dan tentunya secara alamiah gitu kan, kita akan mudah untuk direkomendasikan untuk naik pangkat, sehingga ketika kita sudah naik pangkat menjadi supervisor gitu kan, ketika kita semakin mengupgrade ilmu kita, semakin menguatkan kualitas diri kita, kapasitas kita gitu kan, kemampuan kita, secara mudah kita bisa naik lagi dan lagi, bahkan kita bisa lebih dipercaya oleh owner atau CEO dari perusahaan itu, pemilik perusahaan itu ya teman-teman. Itu gambaran mudah dari kehidupan ini. Apabila kita menyangka ibaratnya seorang yang lebih tinggi atau dari kita, atau yang lebih mapan, sukses dari kita gitu kan, kemudian kita bersandar kepadanya, belum tentu orang itu selamanya akan ada di atas kita. Karena kehidupan kita kan terus berputar, kehidupan kita itu terus berjalan. Kita tentu tidak ingin menjadi kehidupan kita begini-begini saja. Kita ingin memiliki pengalaman yang lebih dari kehidupan yang kita jalani sekarang. Apabila kita membatasi diri terhadap seseorang, bersandar kepada orang lain, tentu kita akan terbatas oleh kemampuan orang lain tersebut. Kita tidak dapat melampauinya karena kita hanya melihat dia dan dia, menganggap dia lebih baik dari kita. Kita tidak sadar bahwa diri kita itu bisa mampu lebih baik dari orang yang kita anggap lebih baik itu dari kita gitu kan. Itulah teman-teman betapa pentingnya kita itu menjaga diri kita untuk tetap mandiri, tetap merdeka dalam menentukan kehidupan kita, dan terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena di tangan kita lah, di diri kita lah nasib kita yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya gitu kan. Bahkan Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala gitu kan, menyatakan tidak akan aku rubah nasib sebuah kaum apabila ia tidak mau merubah dirinya sendiri gitu kan. Ibaratnya seraya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar kepada kita bahwa kita itu mampu, kita itu diberikan modal-modal berupa akal, berupa kemampuan, mungkin waktu, kesehatan dan lain sebagainya, ilmu gitu kan. Itu semua adalah modal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat mengembangkan diri. Ibaratnya itu menuju pribadi-pribadi yang lebih baik, dan di antara kita tidak ada yang lebih baik
atau yang lebih rendah. Semuanya memiliki potensi, semuanya memiliki bakat masing-masing. Bagaimana kita memaksimalkan itu semua adalah hal yang ada di genggaman kita. Apabila kita memaksimalkan potensi-potensi diri kita yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita, modal-modal berupa hidup, nafas, akal, kemampuan berpikir, ilmu pengetahuan gitu kan, yang ada, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi kita untuk kita melampaui siapapun yang ingin kita lampaui apabila kita bersungguh-sungguh, berdoa dengan baik, berusaha dengan tekun, gigih dan tidak mudah menyerah. Tentu Tuhan pun, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, walaupun segala sesuatunya itu harus melalui proses yang mungkin tidak mudah, proses yang mungkin tidak sebentar atau mungkin bisa jadi panjang. Namun hal itu tidak akan menutup kemungkinan bagi kita untuk kita itu menjadi apa yang kita inginkan, menjadi apa yang kita harapkan, menjadi seseorang yang mungkin kita bayangkan untuk kita raih di masa depan. Jadi itulah teman-teman, betapa kitalah yang memegang nasib kita sendiri, kitalah yang akan merubah diri kita sendiri. Apabila kita mampu percaya dan yakin dan terus berdoa, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu semua kepada kita, karena karunia-Nya yang begitu besar terhadap hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan potensi diri kita, kemampuan kita, atau mungkin bakat-bakat yang terpendam dalam diri kita, untuk kita itu mampu melampaui batas-batas dari diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin mampu bermanfaat dari hari ke hari. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.